warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube yang saya banggakan, di sini saya akan membagikan best practice LK 3.1 sekaligus cara menyusunnya. Oke, langsung saja. Di LK 3.1 menyusun best practice ya. Kolomnya yang pertama yakni lokasi yang saya laksanakan yakni di SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Lingkup pendidikan yakni sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai yakni meningkatkan kemampuan literasi dan minat baca peserta didik bab kearifan lokal di Indonesia. Pada materi mengenal lingkungan alami dan lingkungan buatan di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini melalui model pembelajaran project based learning. Kenapa kok tujuan saya memilih meningkatkan kemampuan literasi dan minat baca? Karena di sekolah saya lakukan penelitian, yakni saya identifikasi masalahnya tentang minat baca. Jadi tujuan yang saya ambil yakni meningkatkan kemampuan literasi dan minat baca peserta didik. Oke, lanjut. Yang ketiga yakni penulis Sholahul Umam. Tanggal pelaksanaan yakni tanggal 29 sampai tanggal 30 Agustus 2022. Jadi di sini saya memakai 2 hari untuk pembelajaran project based learning, karena memang pembelajaran berbasis project tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa menghasilkan proyek dalam waktu yang singkat, jadi butuh waktu yang lumayan lama. Jadi di sini saya gunakan 2 hari. Berikutnya situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Maksudnya tanggung jawab saya sebagai guru, yakni yang pertama kegiatan PJJ. Kondisi saat ini yaitu kegiatan PJJ saat pandemi kemarin sangat berdampak pada PTM, pembelajaran tatap muka saat ini. Kemampuan literasi dan minat baca peserta didik menurun dikarenakan pada saat pembelajaran jauh PJJ, peserta didik kurang dikontrol untuk kebiasaan literasi dan membaca. Peserta didik setelah kegiatan belajar mengajar biasanya langsung menggunakan waktunya untuk bermain, baik dengan keluarga, gadget maupun dengan teman di lingkungan rumahnya. Sehingga waktu untuk pembiasaan literasi dan membaca dirasa masih kurang atau jarang dilakukan peserta didik. Perubahan yang terjadi pada peserta didik meliputi yang pertama, peserta didik malas memahami bacaan yang banyak. Yang kedua, sering berbicara dengan teman tentang game saat pembelajaran. Yang ketiga, sering mengantuk saat pelajaran. Yang keempat, menurunnya rasa percaya diri pada peserta didik. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi guru untuk mengembalikan kemampuan literasi dan minat baca peserta didik. Dengan keadaan tersebut, guru akan lebih berat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Kurangnya pemanfaatan model pembelajaran dan media yang digunakan oleh guru juga dapat mempengaruhi kemampuan literasi dan minat baca peserta didik. Nah, setelah itu kegiatan ini penting dibagikan. Kenapa kok penting dibagikan? Nah, di sini kita bahas. Ini agar menjadi referensi atau inspirasi baik bagi rekan guru maupun teman-teman mahasiswa yang sedang PPG ataupun pendidik lainnya di seluruh Indonesia yang mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya alami, sehingga dapat memperbaiki pembelajaran di kelas yang dapat meningkatkan kemampuan literasi dan minat baca peserta didik. Peran saya dalam kegiatan ini yaitu sebagai guru hendaknya
mampu menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, serta menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Nah, itu peran guru dalam pembelajaran, ya, terutama saya pada saat best practice kali ini. Kita lanjut ke tantangan. Baik, tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Nah, setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru, kepala sekolah, dan pakar, serta diskusi dengan orang tua, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu yang pertama, orang tua yang mayoritas bekerja sehingga jarang berada di rumah. Yang kedua, tidak ada motivasi yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, kurangnya pemahaman peserta didik atas pentingnya belajar. Yang keempat, berkurangnya rasa percaya diri dalam diri peserta didik. Tantangan dari sisi peserta didik sangat berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Tantangan yang ada di sekolah meliputi yang pertama, lingkungan belajar saat PJJ dengan PTM berbeda, sehingga atau peserta didik sudah nyaman dengan lingkungan belajar saat PJJ. Jadi pada saat PTM anak-anak tidak terbiasa pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, faktor guru dalam pemilihan bahan ajar. Yang ketiga, model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi model yang digunakan masih belum sesuai. Tantangan itu bisa dilalui dengan berbagai cara, seperti menerapkan media yang sesuai gaya belajar peserta didik, serta model pembelajaran lainnya yang mendukung. Oke, baik, setelah kita membahas tantangan, kita membahas aksi yang sudah saya laksanakan. Oke, aksi yang sudah saya laksanakan yakni langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, atau bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, di sini tantangan yang ada di atas harus segera diselesaikan. Dari permasalahan yang saya alami, yang sudah saya identifikasi di atas, ya, kita selesaikan pada aksi kali ini. Di antaranya yang pertama, guru atau saya menggunakan media ICT aplikasi dengan penunjang aplikasi KineMaster. Jadi membuat video dengan mengedit di aplikasi KineMaster. Dalam kegiatan pembelajaran, agar peserta didik dapat termotivasi kemampuan literasi dan minat baca dalam pembelajaran. Pada saat pembelajaran, guru bisa menggunakan media yang berbasis Tipek, yaitu dengan PowerPoint interaktif dan video dari YouTube, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, guru menerapkan model pembelajaran PJBL dengan menerapkan semua sintak pembelajaran diantaranya. Yang kita ketahui, sintak pembelajaran PJBL itu ada 6. Kalau pembelajaran PBL atau problem itu ada 5. Nah, sedangkan yang saya gunakan yakni model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Jadi menggunakan 6 sintak. Yang pertama, menentukan pertanyaan atau masalah utama. Selanjutnya, merencanakan proyek. Berikutnya, yang ketiga, membuat jadwal penyelesaian proyek. Yang keempat, memonitor kemajuan penyelesaian proyek. Dan kelima, mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan refleksi proses dan hasil proyek. Oke, kita lanjut ke poin 3. Guru juga bisa membuat instrumen penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi di sini saya menggunakan 3 instrumen penilaian yang mencakup 3 ranah,
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentunya dalam instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisinya, indikator ketercapaian setiap ranah, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian di akhir pembelajaran. Oke, kita lanjut ke poin 4. Pada saat pembelajaran berlangsung, melibatkan guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Jadi pada saat pembelajaran itu melibatkan tiga orang ya, guru, peserta didik, dan orang tua, serta adanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana juga harus mendukung satu sama lain ya. Jadi terutama jaringan internet, karena pada saat pembelajaran yang saya laksanakan ini, pembelajaran aksi, membutuhkan jaringan internet untuk edit video atau untuk mencari bahan di internet bagi peserta didik. Hal ini bisa dikondisikan dengan membuat kelompok belajar dengan lokasi lingkungan alami maupun lingkungan buatan di sekitar tempat tinggal peserta didik. Nah, di sini saya menggunakan pembelajaran project based learning. Setelah itu, saya minta peserta didik membuat video dengan bahan mencari di YouTube, bisa mencari secara langsung datang ke lokasi ataupun bertanya pada orang-orang di sekitar. Jadi anak-anak setelah mengumpulkan bahan, setelah itu anak-anak diarahkan untuk mengedit bahan tersebut ke dalam video yang menarik, dan kemudian nantinya akan dipresentasikan di akhir pembelajaran. Jadi di tahap akhirnya, di kegiatan ini tahap akhir itu siswa mempresentasikan video tersebut dan ditanggapi oleh peserta didik yang lain. Oke, kita lanjut ke refleksi. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, kita jawab satu persatu. Yang pertama, bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan? Dampak dari aksi yang telah diimplementasikan yaitu kemampuan literasi dan minat baca peserta didik meningkat dengan penggunaan aplikasi KineMaster pada pembelajaran dan pembuatan video, serta dipadukan dengan model pembelajaran PJBL, membuat peserta didik lebih semangat dan lebih memahami materi. Jadi tidak monoton, tidak hanya membaca buku melulu, jadi anak-anak bisa mencari materi atau membaca-baca di internet, kemudian dituangkan ke dalam aplikasi KineMaster untuk diedit menjadi video yang menarik dan informasi yang menarik untuk dilihat. Oke, selanjutnya, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Nah, ini jawabannya. Dengan menggunakan model PJBL, peserta didik lebih terlihat aktif dalam pembelajaran. Peserta didik juga lebih bersemangat saat mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional. Peserta didik secara mandiri mencari bahan sendiri. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik saat pembelajaran PJBL dari kegiatan PPL 1 kemarin. Pada kegiatan PPL 1 kemarin melibatkan 30 peserta didik dalam pembelajaran PJBL yang kemudian saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Ketercapaian pembelajaran yang diperoleh siswa sebelum pembelajaran PJBL
yakni 88% peserta didik mendapat nilai di atas KKM, sedangkan 12%-nya peserta didik berada di bawah KKM. Setelah mengikuti pembelajaran PJBL yang sudah saya laksanakan, alhamdulillah 100% sudah di atas KKM, meskipun nilainya ada beberapa yang masih belum maksimal, tetapi sudah di atas KKM. Oke, berikutnya, bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan? Respon yang pertama yakni dari kepala sekolah, dan yang kedua dari teman sejawat. Sangat mendukung dan mengapresiasi ketika melakukan pembelajaran dengan menggunakan model PJBL. Karena dengan menggunakan model pembelajaran PJBL dinilai sangat efektif untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik dan meningkatkan kemampuan literasi, minat baca peserta didik bab kearifan lokal di Indonesia pada materi mengenal lingkungan alami dan lingkungan buatan di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini pada peserta didik kelas 4. Selanjutnya, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik atau disingkat LKPD, dan instrumen penilaian yang telah dibuat. Selain itu, penggunaan model pembelajaran PJBL yang sangat sesuai dengan bab kearifan lokal di Indonesia pada materi mengenal lingkungan alami dan lingkungan buatan di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Pada kegiatan ini, peserta didik terlihat aktif dan bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik dapat lebih kreatif dikarenakan peserta didik dapat mencari bahan sendiri, baik dari internet maupun langsung ke lokasi ataupun mencari informasi dari orang-orang yang bertempat di sekitar lingkungan alami tersebut. Berikutnya yang terakhir, yakni apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran dari keseluruhan proses dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai seorang guru atau pendidik harus mampu menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik, sehingga peserta didik dapat menjadi subjek saat pembelajaran berlangsung dan seorang guru hanya menjadi fasilitator, serta penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, baik melalui media digital atau media benda-benda konkret. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.